Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara jitu yang sangat luar biasa untuk menanggulangi bahayanya politikus-politikus yang gagal paham. Sudah banyak korban di mana-mana, baik tingkat bawah sampai atas, tingkat kampung-kampung sampai atas, yaitu solusinya ada 5 cara. Dan bagaimana mereka cara beroperasi politikus yang gagal paham ini? Cara operasinya bagaimana? Mereka menyusup ke rumah-rumah, mereka menyusup ke desa-desa, menyusup ke pemimpin-pemimpin, menyusup ke ulama-ulama, baik ulama kelas bawah sampai atas. Nah, solusinya bagaimana supaya selamat dari pengaruh-pengaruh mereka, yaitu yang sudah berhasil, yaitu ada 5 cara ya. 1, kita harus fokus di dalam bidang kita supaya kita bisa proporsional. Adapun kalau ada masalah, kita harus mengundang orang yang proporsional di bidangnya. Akhirnya mereka sulit untuk menggoda kepada kita, baik kalangan rumah tangga atau kalangan teman atau kalangan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Yang kedua, kita harus takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kita harus istighfar yang banyak. Keempat, kita harus syukuri apa yang ada, alhamdulillah yang banyak. Kelima, kita harus sholawat. Alhamdulillah, dengan cara itu mereka gagal. Contohnya saya dan keluarga saya, istri saya, anak saya disusupi oleh mereka. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, pemimpin-pemimpin saya, bawahan saya disusupi oleh mereka ya, disusupi oleh mereka ya. Bahkan setelah itu saya dikabarkan, difitnah, dibongkar rahasia saya, bahkan sudah tingkat nasional ya, tingkat nasional. Tapi saya kok berhasil, dan teman-teman dan kerabat-kerabat anak istri saya kok berhasil selamat dari jebakan mereka, malah menambah itu suatu pembelajaran, kegagalan, kesempatan belajar, keberhasilan, kesempatan kita sebarluaskan. Karena yaitu
Karena takwa. Dengan takwa, alhamdulillah selamat. Nah, takwa itu caranya bagaimana? Mengajak takwa diri saya dan istri saya dan anak-anak saya, kerabat saya, pimpinan-pimpinan saya. Caranya yaitu supaya fokus di dalam bidangnya masing-masing secara ahli, ya, bidangnya masing-masing secara ahli. Dan kalau ada masalah, mengundang orang yang ahli di bidangnya. Itu namanya termasuk takwa itu. Karena apa? Kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan bukan ahlinya, tunggulah kerusakan. Berhubung dikerjakan secara ahli, kalau ada masalah mengundang ahlinya, akhirnya nggak jadi rusak. Walaupun politikus ini berusaha merusak, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dia mau menyemarkan nama saya, ya, mau merusak saya, mau supaya saya nggak rukun sama saudara saya pimpinan saya sama istri saya. Nggak bisa, ya, nggak bisa mereka, ya. Karena apa? Kalau takwa itu diberi solusi. Seperti di Quran itu, kalau orang yang takwa kan diberi solusi dalam permasalahan, diberi rezeki nggak disangka-sangka. Sehingga kalau orang itu diberi rezeki nggak disangka, nggak sampai stres karena tahu-tahu ada rezeki. Nah, orang yang rezekinya orang yang nggak diberi rezeki, nggak disangka, nggak diberi atau diberi rezeki, tapi dia kadang-kadang stres dulu, baru stres baru rezeki, beri rezeki. Setelah kebiasaan stres, wah saya setiap nggak ada uang stres, akhirnya dibiasakan, akhirnya lama-lama nggak kuat, ya karena mereka nggak takwa, akhirnya begitulah hidupnya. Akhirnya apa? Maka hati-hati, ya, mereka menyusup ke pemimpin umpamanya, ya, baik pemimpin rumah tangga atau ibu rumah tangga, pemimpin mengatur, atau pemimpin yang di atas itu, bisa disusupi oleh mereka. Akhirnya bagaimana? Mereka yang bisa disusupi, ya karena nggak takwa. Karena mereka nggak takwa, akhirnya mendapat solusi. Akhirnya apa? Mereka jantungan. Nah, karena mendapat solusi, akhirnya mereka jantungan karena nggak takwa. Ya. Contohnya kalau Mas menyusup ke pemimpin supaya dipengaruhi, akhirnya nggak paham. Pemimpin yang nggak paham, akhirnya bisa susuk. Lah solusinya pemimpin itu harus paham. Lah cara pahamnya bagaimana? Sebab kalau nggak paham itu merusak yang dipimpin. Itu. Akhirnya berhubung merusak yang dipimpin, lebih atas ya memberikan nasihat kepada dia. Berhubung dia selalu diprovokasi oleh penyusup, akhirnya kadang-kadang ikut penyusup, akhirnya nggak paham, akhirnya nggak tahu mendapat solusi, akhirnya sakit. Nah, setelah sakit, ya, karena yang dirusak ini secara naluri, secara otak bawah sadarnya, ya, secara perasaannya nggak enak, akhirnya dia kan berdoa, akhirnya karena merasa berat, akan kembali. Berhubung memberatkan, akhirnya pemimpin itu diberatkan juga. Nah, setelah diberatkan, akhirnya ya ada yang, setelah saya kirim video, ada yang sembuh, ada yang tobat, ada yang
dulu sebelum saya bikin video ini, ada yang banyak korban, ada yang sakit parah nggak sembuh-sembuh, ada yang sampai meninggal, itu banyak. Iya, begitu faktanya. Karena itu kalau memberatkan, suatu Tuhan memberatkan, itu pasti diberatkan, itu ada dasarnya. Nah, berhubung di sana-sana banyak korban, ya enggak, yang dipimpin ya rusak, yang mimpin juga rusak. yang dipimpin kan rusak, karena walaupun dia nggak tahu penyebabnya, dia kan salah naluri, saat perasaan dia kan nggak nyaman, karena berdoa terus. Nah, berdoa akhirnya kembalilah. Nah, kembalilah ke pemimpin yang merusak itu, akhirnya rusak juga, jantungnya rusak, ada yang meninggal, ada yang masih hidup, begitu. Akhirnya masih hidup, masih benar diri. Karena apa? Kalau seandainya dibiarkan saja, pemimpin yang lebih bawah itu dibiarkan oleh atasannya, karena atasannya kan memahami ya, nanti pemimpin yang di bawah itu ya terus-terusan merusak, akhirnya kan hancur semua. Daripada hancur semua, ya yang atasan tahu, yang berikan nasihat gitu ya. Nah, saya juga begitu, daripada hancur-hancuran ya, daripada hancur-hancuran ya, yang bawah hancur juga. Ya, karena kalau pemimpinnya nggak paham kan memvonis ya, nggak memberikan pendekatan, nggak ingin tahu, akhirnya kan rusak. Daripada rusak, yang bawah juga rusak, yang pemimpin yang menengah itu juga rusak, yang atas bagus, yang menengah itu rusak. Daripada hancur-hancuran. Akhirnya bagaimana? Saya berusaha mendamaikan mereka. Nah, setelah saya damaikan, berhasil secara offline, tapi capeknya saya luar biasa. Capeknya luar biasa. Nah, berhubung masalah berkembang terus, masalah berkembang di mata berkembang, walaupun saya sudah banyak keberhasilan, akhirnya saya mengajak takwa kepada anak istri saya dan teman-teman saudara. Akhirnya berhubung takwa janji Tuhan masa diberi solusi, akhirnya saya beri solusi. Bagaimana? Saya membuat video di YouTube. Akhirnya bisa menyebar kemana-mana secara internasional. Akhirnya politikus-politikus yang berusaha menyebarkan fitnah ini gagal. gagal. Karena apa? Karena saya seorang pemimpin dan istri saya juga seorang pemimpin, ya. Kan mereka harus tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab, nggak takwa. Saya takut, teman-teman juga takut, istri saya takut. Nah, bagaimana untuk memahamkan mereka? Nah, ini jadi pemimpin harus paham. Kalau nggak paham, ini nanti merusak. Nah, supaya paham, pemimpin harus takwa. Nah, bentuk takwanya bagaimana? Bentuk takwanya, kalau ada informasi baik dari atasan atau bawahan, itu jangan langsung mengambil keputusan. Itu namanya nggak takwa. Nggak takwa, nggak hati-hati. Nggak hati-hati berarti nggak takwa. Akhirnya apa? Tuhan Yang Maha Esa nggak memberikan solusi. Nggak. Akhirnya berhubung nggak diberi solusi, permasalahan nggak kunjung selesai. Gaya nasihat dikira apa itu marahi, ya, didiamkan juga nggak paham. Semua serba salah karena nggak takwa. Akhirnya bentuk ketakwaan saya berhubung seorang pemimpin dan guru, saya
jadi intel kemana-mana, bekerja sama dengan intel pemerintah, bekerja sama dengan intel yang lain. Oleh Sandi benar baik. Caranya saya sangat menemukan mudah karena selalu diberi solusi oleh Tuhan Yang Maha Esa karena takwa. Mudahnya bagaimana? Kalau keadaan darurat, kita hanya pakai kode-kode saja, pakai isyarat. Antara intel Telik Sandi itu pakai isyarat, pakai nada-nada kalau keadaan darurat. Seandainya melaporkan suatu hal kepada atasan, itu hanya pakai isyarat saja. Lah intel mata Telik Sandi, baik intel pemerintah bekerja sama dengan intel pemerintah itu pakai apa itu? Pakai isyarat. Kalau keadaan darurat pakai isyarat. Ya kadang-kadang isyaratnya diam. Kalau diam itu sudah merupakan isyarat, karena kalau bicara nanti malah kesulitan karena di situ juga banyak apa itu politikus yang gagal itu berkeliaran di mana-mana. Nah, itu ya macam-macam. Kadang-kadang isyaratnya gini, kadang-kadang gini. Nah, kadang-kadang ada yang begitu, kadang-kadang ada yang ada yang begitu, ada yang macam-macam isyaratnya mereka, ada yang lain, banyak yang lain. Saya juga punya isyarat sendiri, baik melalui offline dan online saya juga punya isyarat. Akhirnya bagaimana? Kewalahan mereka politikus itu. Akhirnya apa? Semakin dia terus menyerang, semakin dia jantungan, semakin KO. Karena apa? Dia kalau mau menyerang harus menguras energi, harus berpikir tapi nggak menemukan. Akhirnya apa? Jantungnya dipacu terus untuk mencarikan solusi. Tapi berhubung dia nggak punya mata-mata yang profesional, nggak punya mata, dia sendiri nggak profesional, akhirnya KO. Dia KO sendiri. Bahkan politikus yang gagal ini berhubung mendengar video, menonton video ini banyak yang tobat. Karena apa? Dia merasa kalah, ya, ya. Akhirnya setelah dihitung masuk neraka. Seandainya berhasil, dia rampasan amal. Akhirnya nggak berani. Akhirnya ada yang bilang, saya sudah kapok, nggak bully-bulian. Sekarang 29 karakter saja. Itu yang terjadi. Ada pun politikus perkataannya hanya dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Sehingga orang jadi bingung. Secara naluri yang dihadapi jadi bingung. Tapi perkataan saya betul fakta, di lapangan ada. Setelah ada saya bikin video saya. Kalau fakta dan takwa bisa dirasakan nyamannya, bisa untuk ilmu yang bermanfaat di otaknya, akhirnya mereka nggak mencari-cari, akhirnya sudah ketemu. Akhirnya saya punya semboyan, yaitu kegagalan kesempatan kita belajar. Gagalnya bagaimana? Diobrak-abrik oleh politikus, ya. Nah, keluarga saya sendiri, tetangga saya, kerabat-kerabat, saudara-saudara, teman-teman bagi yang jauh dan dekat, diobrak-abrik oleh mereka, diadu domba oleh mereka. Dia bikin rasan-rasan, bikin mengumbar rahasia dan segala macam. Tapi apa? Dia malah jatuh sendiri. Setelah itu mereka tetap saya hubungi. Caranya bagaimana? Saya kirimi video, walaupun ya sulit dikirim video, dibalik sulit. Tapi akhirnya udah, akhirnya mau. Setelah itu mereka sadar.
Nah begitu. Jadi kegagalan sepatah kali belajar nyatanya berhasil. Ya. Kadang-kadang saya dihina. Lu kamu bicara sundul langit. Mana buktinya? Mana rumahmu? Mana kantormu? Tapi nyatanya saya berhasil. Nah, begitu. Nah, itu. Paling yang nggak mengakui berhasil, yang pura-pura nggak paham ya politikus-politikus yang gagal itu. Ya, tapi alhamdulillah politikus yang gagal ini yang selalu menonton video saya ini, mereka sudah seperti melihat sinetron. Itu kan ingin tahu episode selanjutnya. Nah, ternyata mereka ini sudah ketagihan sama video saya ini, ingin melihat episode selanjutnya. Karena episode selanjutnya berganti-ganti. Karena konsep penyampaian itu yang nggak membosankan. Nah, penyampaian kan nggak membosankan dan bermanfaat. Lalu akhirnya bagaimana? Sudah terbukti kemanfaat di mana? Akhirnya mereka yang politikus ini, baik dia merasa atau tidak, yang nggak merasa jadi politikus itu bagaimana? Dia disupport oleh politikus, tapi dia nggak merasa karena dia cerdik, ya, menipu, sehingga orang-orang yang terprovokasi ini nggak bisa membedakan mana yang benar dan tidak. Nah, supaya mereka bisa membedakan, saya ajak takwa. Begitu. Contohnya, bawaan saya bilang, kamu jangan hanya percaya kepada informasi entah bawaan atasan Anda. Anda harus bisa memastikan kalau informasi itu benar atau tidak. Kalau Anda enggak begitu, artinya Anda enggak takwa, nyatanya Anda enggak diberi solusi dalam permasalahan Anda. Nah, bagaimana cara Anda takwa? Saya bilang begitu. Caranya, Anda harus terjun langsung di lapangan dan Anda harus punya telik sandi yang lain, mulai bawah sampai atas. Nah, kalau Anda nggak mampu menginteli dari bawah dan atas, teman-teman Anda dan Anda bekerja sama dengan teman-teman Anda telik sandi dan Anda juga menyatakan terjun di lapangan, berarti Anda tidak takwa karena Anda tidak hati-hati, ya, ceroboh, ya, nggak tahu situasi langsung mana. Akhirnya Anda nggak paham situasi. Sebagai pemimpin kalau nggak paham langsung memutuskan, akhirnya merusak. Nah, merusak bawahnya. Kebetulan bawaan saya itu selalu memberikan pemahaman kepada saya, sedangkan bawaan saya nggak memahami. Ya, kalau dia ngotot memberikan solusi kepada saya, berarti ya merusak saya karena nggak pakai pemahaman, nggak pakai ketakwaan. Karena solusinya bagaimana? Solusinya akhirnya bawaan saya menyerah, ya, yang tadinya alasan kita menyerah. Menyerahnya bagaimana? Ya, supaya takwa dia mau berhubung dia nggak mampu untuk jadi telik sandi mulai bawah sampai atas dan tidak mampu bekerja sama dengan telik sandi yang lain, dia harus cari orang yang sudah mengerjakan itu jadi telik sandi mulai bawah sampai atas dan punya telik sandi dari kalangan intelijen pemerintahan atau mata-mata dari teman-teman itu. Akhirnya berhubung dia nggak mampu, akhirnya saya suruh cari orang yang mampu mengerjakan jadi telik sandi yang seperti itu. Setelah itu kamu mau cari di mana? Akhirnya dia mempercayai saya, menuju saya sebagai telik sandi.
ya enggak. Karena saya jadi telik sandi mulai bawah sampai atas, dan saya punya telik sandi yang lain, dan bekerjasama dengan intelijen pemerintahan. Nah itu akhirnya bagaimana? Itu takwa. Akhirnya keputusannya sangat matang gitu, sangat meyakinkan. Akhirnya apa? Kalau ada keputusan dari politikus-politikus yang gagal ini sudah nggak mempan dipengaruhi politikus yang gagal. Karena apa? Politikus-politikus yang gagal ini nggak punya mata-mata yang independen, ya nggak kerjasama dengan telik-telik yang independen, nggak bekerja dengan intelijen. Akhirnya bagaimana? Mereka bawahan saya, atasan saya, kalau dengan atasan itu saya melaporkan hasil kerja saya dan bawahan saya. Tapi kalau saya dengan bawahan ya, jadi saya dengan atasan itu melaporkan ya, atau menceritakan, melaporkan ya. Kalau atasan saya takwa, dengan laporan saya kan diberi apresiasi. Kalau ada kurangnya diberikan solusi, itu yang takwa. Kalau atasan saya nggak begitu, artinya atasannya harus diwaspadai, karena ketakwaannya belum bisa dibuktikan, sehingga harus diwaspadai. Mereka ini kalau nggak paham bisa merusak kita. Akhirnya kita pemimpin, saya pemimpin dan kawan-kawan pemimpin yang ada di bawah saya, hati-hati menghadapi mereka, karena kita sudah dirusak lama oleh mereka. Karena mereka nggak paham. Kita sekarang hati-hati ya. Nah, karena sekarang pemimpin ya sudah banyak yang setelah kita bikin laporan-laporan keberhasilan mereka, sudah banyak pemimpin yang memberikan apresiasi kepada kita dan memberikan masukan. Tapi masih ada pemimpin yang gak memberi apresiasi dan bahkan memberikan informasi yang belum jelas. Akhirnya setelah dikerjakan, akhirnya menjadi rusak. Setelah itu saya sebagai pemimpin menghimbau kepada bawahan saya supaya hati-hati, bisa membedakan mana yang harus ditaati dan yang tidak. Alhamdulillah barokah, bisa membedakan. Tadinya nggak bisa membedakan alasan ini dan alasan ini. Nah, ini sudah keadaan darurat. Kalau alasan terus, bagaimana akan nyatanya? Kalau nggak alasan, berusaha memahami, akhirnya paham, lancar, barokah. Tapi kalau alasan ini dan itu, ya katanya terlalu panjang, diberi pendek, ya juga nggak paham, dia nggak bisa memahami, nggak berusaha, karena sudah disupport oleh politikus itu. Akhirnya saya tampik. Keadaan sudah darurat. Nyatanya kalau darurat ini harus segera dipaham, harus jadi paham. Kalau enggak, Anda nggak bisa, ada pemimpin yang nggak paham, akhirnya merusak daripada rusak. Ya, Anda ya terus mempengaruhi, Anda sendiri nggak memahami, terus mempengaruhi saya, daripada saya rusak. Saya cari solusi, tapi saya modalnya harus takwa supaya mendapatkan. Akhirnya bagaimana? Mereka akhirnya ikut paham. Takwa itu kan budal mutakin. Quran itu petunjuknya orang yang takwa. Berarti kalau Anda ingin takwa, saya bilang itu bawahan saya, kalau Anda ingin takwa, berarti Anda harus ahli Quran. Nah, kalau Anda nggak ahli Quran, berarti Anda harus
mempercayai orang yang ahli Quran, yang hati-hati ya. Terus Anda cari, Anda harus punya mempercayai orang. Anda kan bukan ahli Quran, Anda harus mempercayai orang. Jadi kawan saya nggak bilang begitu. Akhirnya bagaimana? Dia nggak menemukan, cari sendiri nggak menemukan. Dia bilang menemukan, ya Bapak yang saya temukan ya Bapak. Tapi gitu. Padahal tadinya dia mindsetnya sudah dibentuk oleh sudah diprovokasi, sudah didesain oleh politikusnya, sudah sulit untuk dipulihkan. Tapi dengan kita ajak takwa, kita beri bagaimana caranya takwa, akhirnya dia sulit untuk diprovokasi oleh provokator dari politikus yang gagal paham. Politikus yang gagal paham, bagaimana dia? Nggak takwa, karena dia hanya ambisi uang dari politikus atasannya, sehingga dia mengorbankan, berani menipu kepada siapa saja. Entah itu pemimpin ditipu, entah itu ulama ditipu, entah tetangga, entah kepala keluarga ditipu, entah anaknya kepala keluarga ditipu. Dia memberikan kata-kata yang dibuat-buat, bukan asli, tapi kata-kata saya asli, gak saya buat-buat gitu. Saksinya sudah banyak. Ya saksinya orang yang tadinya diprovokasi oleh politikus sekarang sudah tobat ya, karena saya bikin video-video, sekali saya nge-share video yang mendengarkan banyak, sudah tingkat internasional. Istri saya, anak saya, ya, saudara saya, kerabat saya, masyarakat. Nah begitu. Jadi jitunya yaitu kita harus takwa. Diri kita harus takwa, istri kita ajak takwa, anak istri kita ajak takwa, tetangga kita ajak takwa, masyarakat kita ajak takwa. Nyatanya ya, baik dari organisasi manapun saya ajak takwa, dia nggak bisa alasan. Karena apa? Saya jelaskan bedanya orang takwa dengan politikus apa. Saya jelaskan secara rinci. Kalau politikus begini cara kerjanya, kalau orang takwa begini. Pilih mana? Pilih orang yang takwa. Pada di cakrukan itu biasanya bully-bulian, politikusan. Tapi setelah saya jelaskan tentang keberadaan politikus, tentang keberadaan orang yang takwa, dia memilih orang yang takwa. Artinya masyarakat pada umumnya dengan video saya, baik secara online dan offline, sudah semakin berkembang. Faktanya sudah ada. Walaupun berkembang 1, 2, 3, saya syukuri. Alhamdulillah semakin berkembang terus. Setiap hari saya mendapatkan inovasi ya, untuk bikin video-video ini. Ya karena apa? Ya karena takwa dan mengajak teman-teman takwa. Yaitu. Makanya teman-teman gak usah bingung, yang sakit-sakit gak usah bingung, karena saya berjuang ini dari saya sakit dulu, sakit parah, berjuang terus sampai sekarang. Saya perjuangan saya mulai bujang sampai sekarang. Hambatan, rintangan, cobaan berbeda-beda, tapi saya gak pantang menyerah, gak pantang mundur. Walaupun ada orang bilang, mengapa kamu gak mengajar? Nah, saya nggak mengajar kan. Kalau saya suruh mengajar ya mengajar, kalau tidak ya malah enak saya
membantu orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah luar biasa saya bantu, nyatanya berhasil. Itu yang tahu kan Tuhan Yang Maha Esa. Berhubung saya nggak disibukkan di depan layar, saya sibuk di belakang layar, akhirnya hidup saya bermanfaat. Ya begitu. Nah, orang-orang yang selalu di depan layar dikira saya itu mengapa nggak mengajar. Padahal saya disibuk di belakang layar. Nah, mereka nggak tahu keberhasilan saya di belakang layar. Yang di depan layar itu dikira saya nggak mempunyai keberhasilan. Padahal saya mempunyai keberhasilan yang banyak. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang pada umumnya orang itu angkat tangan, sudah angkat tangan. Secara secara nasional angkat tangan. Tapi saya berhasil. Bagaimana caranya saya menyelesaikan masalah? Saya takwa, istri saya ajak takwa, anak saya takwa, orang yang saya datangi saya ajak takwa semua. Akhirnya masalah selesai. Satu masjid salaman pada tadinya sudah lenger, fitnah sudah menyebar, saling menjatuhkan, saling kerasan. Tapi setelah itu salaman. Ya, saya proses 15 hari. Padahal permasalahan kelas segitu itu di musyawarah tingkat bawah, menengah, atas gak gul, bahkan sampai mati gak selesai. Nah itu gara-gara politikus yang gagal, ya, menyusup, diburu menyusup di kepemimpinan, menyusup di pimpinan baik tingkat keluarga sampailah ke atas. Tapi alhamdulillah dengan mereka saja takwa, alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi. Gak ada uang mau ke sana, kehabisan uang, delalah ya ada saja solusinya dan nyampe. Kekurangan ilmu, ya Allah berikan ilmu hikmah. Kadang-kadang itu ilmu hikmah itu ya kadang-kadang menunggu 12 jam. Tiap hari ada hikmah. Kadang-kadang satu hari itu banyak masalah itu selalu ada hikmah, ada solusi. Itu macam-macam. Seandainya perjalanan saya bukukan ya, menyelesaikan masalah ini banyak sekali. Tapi saya bukukan nanti kalau seandainya saya bukukan ya, nanti belum tentu dikaji. Tapi saya sampaikan pada waktu ada masalah begini, alhamdulillah barokah. Seperti zaman Rasulullah itu loh. Menyampaikan wahyu kan pada saatnya. Entah itu ada masalah, entah itu ada cerita, ada bagus, ada waktu-waktunya, enggak disampaikan semua. Saya juga begitu. Diberi ilmu hikmah ini tiap hari. Nah, akhirnya bagaimana? Mereka saja takwa, akhirnya mereka punya inovatif, punya ilmu hikmah. Anak saya punya inovatif sendiri, yang anak ini punya inovatif masing-masing. Istri saya juga inovatif, saya juga. Akhirnya menduduki keproporsionalnya masing-masing. Nah, akhirnya bisa rukun seperti bangunan, kompak. Teman-teman juga begitu, kerabat saudara punya inovatif. Nah, ambyar sekarang ya, politikus yang berusaha memecah belahnya ambyar semua. Bahkan mereka tobat nasuka lahir batin. Nah itu ada yang
ada yang kalau ada yang masih belum semangat, artinya mereka masih bingung mau lihat YouTube saya apa enggak. Kadang-kadang lihat hanya berapa ya video saja. Yang sudah melihat banyak ini sudah kecanduan. Nah, ini ada orang lain. Saya kadang-kadang saya berkata kepada mereka, politikus, wah ini saya sudah barokah ini. Saya tadinya kecapean, ini tugas saya sudah terorganisir. Ya betul kan, sudah terorganisir. Saya bekerja sama dengan kawan-kawan, ya kawan-kawan yang takwa itu. Akhirnya mereka curiga, wah ini terorganisir ini, jangan-jangan ini semacam apa? Jangan-jangan ini membahayakan. Akhirnya mereka ingin tahu. Setelah ingin tahu, ternyata kok yang dibahas ketakwaan, makalahnya ketakwaan. Nah, begitu. Jadi kita jangan takut untuk menuju ahli di bidangnya masing-masing. Jangan takut melangkah. Ya, saya itu berangkat dari orang yang selalu diancam, selalu dicurigai. Ya, di organisasi manapun saya datang selalu dicurigai, selalu diancam. Karena namanya saya mata-mata ya. Nampaknya mata-mata ini kan dicurigai, diancam, paling tidak dibully. Tapi bagaimana saat takwa dan mengajak takwa? Akhirnya bagaimana? Kalau pikiran itu sudah didesain takwa, itu menghadapi siapa saja walaupun awal-awalnya ragu ya, takut. Tapi kegelisahan mereka itu terus malah ingin cari tahu. Akhirnya setelah tahu ya malah jadi makanan otak mereka, bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya barokah. Nah bedanya politikus bagaimana? Politikus gagal. Dia mendekati seseorang, dia didesain ingin menipu, sehingga orang yang didekati walaupun sebodoh-bodohnya orang kan tidak merasa terancam dengan secara naluri, secara pemikiran, otak bawah sadar. Ya dia kan nggak nyaman. Nah setengah nggak nyamannya itu, ya walaupun dia ilmunya kurang ya, kan merasa nggak nyaman, walaupun nggak tahu dia. Berhubung nggak nyamannya itu dia akan diketahui oleh istrinya atau oleh teman-teman. Akhirnya akan kompak menanyakan ada sesuatu apa. Dan mereka ikut mendoakan. Nah begitu. Akhirnya istri saya menanyakan, mengapa? Ya saya secara naluri ya seperti anak kecil itu. Kalau ada masalah yang segera macam walaupun dia nggak tahu kan, dia sudah bergerak sendiri, maksudnya antah menangis. Akhirnya orang tuanya akan tangkap, beri doa, ya dikasih makan, di ke posyandu dan segala macam. Akhirnya akan sembuh. Nah kita orang yang dewasa ini, walaupun kalau kita takwa, ya kita itu merasa kalau menghadapi seorang yang nggak beres, yang merusak, walaupun kita nggak tahu, entah itu yang merusak pemimpin karena mereka didesain oleh betul-betul gagal atau disusupi oleh betul-betul gagal, sehingga merusak kita walaupun kita nggak tahu, kita merukai perasaannya nggak enak, nalurinya nggak enak. Akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya kita ya berdoa dong. Nah berdoanya bagaimana? Tinggal pemikiran kita bagaimana. Kalau pemikiran kita mempunyai kekhawatiran gagal, ya gak enak, gagal atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kita baca istighfar. Kalau kita ada keluaran gagal, kemungkinan diserang orang, ya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Contohnya
Kalau saya, wajah saya sedang nggak enak, istri saya juga gelisah, ada apa? Saya jelaskan, ya, saya jelaskan. Walaupun anak kecil itu kalau nggak tahu sebelah siapa yang menyerang, dia sudah ada bela diri, menangis. Dengan menangis akhirnya ditolong oleh orang tua. Itu makanya politikus ini nggak punya pandangan seperti itu. Dikira orang-orang yang bodoh itu bisa ditipu. Orang-orang yang bodoh itu kan ada orang tua, ya, itu mendoakan. Akhirnya apa? Pembuli-pembuli menipu, akhirnya kena doanya orang tuanya, itu akhirnya jantungan. Karena apa? Bikin susahnya orang tua itu akhirnya kembali ke dia juga. Karena dia menanam susah, ya, menanam ilmu yang tidak bermanfaat, akhirnya dibalas juga. Banyak orang yang dibalas. Yang dibalas siapa? Yang dibalas politikus yang nyusup, juga orang yang disusupi. Orang susupi nggak mau paham, juga kena imbasnya. Mereka nggak paham, akhirnya merusak bawahnya, akhirnya dia juga dirusak. Nah, memberatkan, akhirnya beratkan. Akhirnya atasannya tahu, akhirnya mengingatkan. Diingatkan nggak bisa merubah, akhirnya dibalas. Susah, sakit nggak sembuh-sembuh, sakitnya parah. Kadang-kadang diberi sakit parah itu ya ada yang ingat terus baik, ada yang belum ingat, ada yang masih bertanya, dosa saya apa? Ada yang bertanya. Akhirnya bagaimana? Setelah mereka tanya dosa saya apa, oh akhirnya saya mikir-mikir bagaimana. Kalau mereka saya sampaikan langsung, mereka tersinggung. Orang yang bertanya dosanya, saya dosanya apa? Itu jumlahnya banyak, sudah menyebar di mana-mana. Nah, terus saya harus bagaimana? Akhirnya saya dengan ajak takwa, dan dengan modal takwa akhirnya Tuhan yang Maha beri solusi. Akhirnya saya diberi solusi bikin video ini. Akhirnya saya survei di lapangan, alhamdulillah orang-orangnya bagus-bagus. Walaupun ada 1 atau 2, 3 orang yang belum mendengarkan video saya ini. Itulah teman-teman, silahkan like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar. Ada orang yang bertanya. Ini ada orang yang bertanya, bagaimana orang kok bisa pikirannya nggak tenang? Sekarang saja, orang yang pikirannya nggak tenang itu ada kalanya diserang oleh pemimpinnya. Dan mengapa pemimpinnya nyerang? Dia disupport oleh atasannya supaya menasehati bawahannya. Tapi berhubung dia nggak memahami, cara nasihatnya itu nggak sesuai situasi kondisi. Sebab apa? Nasihat itu ibaratnya makanan. Kalau makanan itu harus dimasak, masakan harus disesuaikan orang yang disampaikan. Menyampaikan orang 10 bagaimana caranya, ada sendiri. Orang 1 bagaimana, orang anak muda ada caranya semua. Itu ada dosisnya, ya. Contohnya kalau masakan seorang, kalau orang banyak itu dosisnya apa, garamnya seberapa. Itu bagi pemasak sudah lincah luar biasa, sudah mengerti. Memasakkan orang 1 atau orang 2 sudah mengerti. Apalagi orang dagang-pedagang sudah mengerti. Dan kalau saya kok bisa mengerti, memberikan masakan kepada mereka, informasi yang dimasak, modalnya apa? Ya saya takwa. Dengan saya takwa, mengajak orang takwa, akhirnya doanya mereka makbul, doa saya suka makbul. Akhirnya saya belum doa saja, kadang-kadang mempunyai inisiatif saja, itu sudah terkabulkan. Begitu. Makanya, dan saya tidak dendam kepada mereka politikus yang gagal, enggak dendam. Saya kirimi video terus, akhirnya mereka berubah haluan jadi baik, jadi tobat. Begitu teman-teman.
Jadi kita nggak boleh dendam, gitu. Kalau kita dendam artinya nggak takwa, karena kita nggak diberi solusi. Jadi dendam kepada siapa saja. Kita hanya takwa, takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak takut kepada siapa saja, hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah saya nggak ada ancaman? Mulai bujang dulu saya ada ancaman sampai sekarang. Entah ancaman secara fisik, mental, ya, secara jasmani, ya, itu ada ancaman. Tapi karena saya takwa dan mengajak mereka takwa, ternyata selalu aja ada saja solusinya. Setiap hari saya mendapatkan ilmu hikmah, mendapatkan inovasi. Akhirnya saya bisa membantu mereka punya otomatis sendiri. Akhirnya tugas saya ringan. Karena apa? Saya tidak harus menyampaikan. Kalau ini saya sampaikan semua, ya, nggak ada habis-habis, sampai saya mati pun nggak habis saya. Nah, sehingga kan kalau hanya mengandalkan penyampaian saya, itu kan lama hasilnya. Akhirnya saya bagaimana? Orang-orang yang saya sampaikan ini, mereka inovatifnya semakin luar biasa, sehingga mereka di dalam tugasnya keluarga, tugasnya lingkungan semakin nyata inovatifnya. Itu sudah kenyataan, ya, sudah kenyataan. Karena saya berjuang mulai bujang dulu sampai sekarang. Begitulah teman-teman, ya, itu boleh dikatakan sebagai isyarat saya sebagai mata-mata menukar informasi kepada Anda. Saya mata-matai dari bawah dan atas. Ini saya sampaikan kepada Anda lewat isyarat ini. Mohon teman-teman supaya dikelola menurut bidang Anda masing-masing. Teman-teman, ini pesannya. Anda bidangnya apa? Informasi ini untuk mengelola bidang Anda masing-masing. Karena apa? Kita itu ibaratnya bangunan. Kita menduduki keahliannya masing-masing, sehingga sudah bisa jadi bangunan yang megah, yang bisa dihuni, yang bermanfaat. Walaupun begitu, saya, ya, minta maaf seandainya langkah saya nggak berkenan kepada teman-teman, karena keadaan saya kadang-kadang darurat. Kita nggak bisa melaporkan secara resmi. Laporan saya kadang-kadang hanya melalui isyarat yang saya bisa. Teman-teman juga itu melaporkan kepada saya kalau keadaan darurat melalui isyarat-isyarat, ya, teman-teman seluruh nasional bahkan internasional. Itulah yang penting, nyatanya kita berhasil, ya. Kita berjuang berhasil. Yaitu kita harus senang. Di sini senang. Dulu siapa yang masih ingat, teman-teman sebaya saya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Barangkali ada yang ingat, silahkan komen. Itu juga merupakan isyarat. Nah, itu isyarat. Karena sekarang ini kadang-kadang darurat. Nah, mereka dengan kedaruratan itu manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Ya, mereka politikus yang gagal itu kadang-kadang mempelajari aturan-aturan kita untuk berpura-pura menaati aturan, terus kemudian memosisikan dirinya untuk merusak kita. Tapi saya, yang penting kalau ada kobaran api yang disebabkan oleh politikus yang gagal ini, yang penting saya siram.
begitu. Nah, begitu saya siram. Yang berpendapat politis gagal ini harus mengikuti aturan yang ada. Atur saya menangnya bagaimana? Saya mendatangi para pemegang kekuasaan ini. Maaf Pak, ini berhubung keadaan darurat. Yang penting ada api saya siram. Buktinya yang nggak langsung disiram ya. Itu yang menangani itu orang yang pilihan. Setelah saya tanya siapa yang bilang nggak tahu, itu saya sudah tahu. Akhirnya bagaimana? Setelah ditangani, ada yang 1 malam berhasil, ada yang berapa jam berhasil, ada yang 15 hari pada kalau nggak ditangani sampai 10 tahun, 20 tahun nggak berhasil, sampai 40 tahun nggak berhasil, sampai mati pun nggak berhasil. Banyak misalnya. Akhirnya apa? Mereka pemegang kekuasaan bisa maafkan pada saya. Rakyat bisa memaafkan pada saya. Akhirnya apa? Politik gagal itu akhirnya pusing, jantungan, ingin menjatuhkan, tapi nggak bisa. Akhirnya dia tobat. Oh, memang takwa itu nggak bisa dikalahkan. Akhirnya dia ikut takwa. Seandainya mereka berpura-pura takwa, akhirnya ketahuan. Akhirnya ditegur. Setelah ditegur, akhirnya dia merasakan. Berpura-pura kok merasakan takwa kok jadi enak ya. Akhirnya diteruskan. Nah, akhirnya menyatu kepada kita. Semua itu ada hikmahnya. Makanya Anda sakit pun itu ada hikmahnya. Saya juga pernah sakit. Walaupun saya sakit, tetap cita-cita saya nggak saya gagalkan. Nyatanya saya berhasil. Saya juga pernah gagal kesehatan, gagal ekonomi. Tapi nyatanya saya nggak putus asa, juga berhasil. Pernah gagal merawat anak, istri, teman, tapi saya nggak putus asa, nyatanya berhasil karena takwa. Makanya kalau Anda mendengarkan gagal seorang, jangan sampai Anda vonis. Nggak boleh itu merusak orang, berarti Anda nggak paham. Akhirnya orang-orang yang nggak paham ini nyatanya nggak pandang bulu siapa saja, pemimpin entah lewat tingkat keluarga sampai atas, ya dia mendapatkan balasan. Karena apa? Kalau memberatkan ya diberatkan oleh Allah. Bikin jantungnya seorang, bikin stres seorang, ya dia stres, balas stres. Ya itulah. Makanya akhirnya bagaimana? Pembuli-pembuli itu sebenarnya dihasilkan dari politikus yang gagal ini. Dia nyusup jadi pura-pura orang baik, begitu. Tapi kepura-puraan mereka itu berubah jadi pura-pura orang baik, semakin merasakan kepura-puraan. Kalau dia nggak baik, konangan, akhirnya ditegur, akhirnya pura-pura baik lagi. Konangan ditegur, nggak takwanya kurang. Berhubung kepura-puraan serang kenyaman di hati. Dia kalau nggak beneran rasanya sakit di hati, pusing, jantung berdebar-debar, dipacu terus. Tapi kalau beneran jantungnya nyaman, akhirnya mereka jadi tulus. Nah, saya kok bisa menerangkan? Faktanya banyak. Tuh, saya berjuang dari bujang kan tahu kan. Nah begitu. Nah, berhubung saya itu berjuang di belakang layar. Paling kalau di layar YouTube ini yang sering, atau Facebook, atau apa itu, WA, status WA, ya itu. Kok nanti ada politikus yang berusaha lagi untuk menjatuhkan saya? Tuh, saya tetap modal takwa, ampuh. Sama ajak teman-teman takwa, tetap ampuh. Gak ada dasarnya apa itu orang yang takwa itu nggak diberi solusi, nggak ada dasarnya.
dan nggak diberi rezeki, nggak ada dasarnya. Walaupun mereka berusaha ya membuntu rezeki saya, nggak berhasil. Karena dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah makanya setelah takwa ya, takwa caranya begitu. Kalau ingin takwa lebih lanjut, kalau anda nggak ahli Quran, anda cari guru yang ahli Quran, yang takwa, yang jujur, nah sudah mempunyai prestasi banyak dalam ketakwaan, bisa menuntun anda. Kalau anda nggak takwa, nggak cari orang yang takwa, anda gagal. Karena apa? Kalau mengandalkan diri anda kan nggak profesional. Padahal suatu pekerjaan kalau diberikan orang yang tidak profesional nggak akan berhasil, malah tambah rusak. Makanya anda kok nggak berhasil, artinya anda sombong, nggak mau mendekat orang-orang yang ahli Quran. Makanya solusinya anda supaya ketakwaan anda semakin tinggi, anda silahkan datang ke ahli Quran, silahkan cari. Lah saya nggak alasan saya cari dulu, mencari-cari. Saya mencari itu berarti mencari raja. Mencari raja itu harus menghadapi tentara-tentara di bawah, harus menang. Menangnya bagaimana? Kalau dibully ya harus selamat. Nyatanya saya dibully di sana sih, dibully, tapi saya selamat. Akhirnya bisa menemui yang di atas. Nah, begitu caranya. Lah Anda juga begitu. Loh, Anda mau ketemu raja, mau ketemu orang yang takwa, yang profesional, Anda harus lulus menghadapi bulian-bulian dari bawah itu. Anda harus yakin doa. Nyatanya orang-orang yang yakin doa, dia terjebak masalah, tapi dia yakin doa, makanya berhasil. Lalu saya juga berangkat dari paling bawah. Mungkin Anda sudah berangkat dari 7, tinggal meneruskan. Tapi kalau Anda gak memahami, ya nggak bisa ningkat-ningkat. Begitu teman-teman, itu takwa. Caranya takwa begitu. Berhubung mencari kebenaran itu ya harus punya mata-mata. Contohnya intelijen pemerintah itu kan mematai di mana-mana. Akhirnya dia tahu kebenaran. Saya dan teman-teman juga mematai di mana-mana. Akhirnya bisa bekerja dengan intelijen, bisa mematai kondisi sehingga tahu kebenaran. Jadi kalau Anda ingin kebenaran, Anda harus memata-matai. Itu namanya profesional. Minimal kalau Anda nggak bisa mengerjakan itu, Anda harus berdoa. Cari orang yang bisa dipercaya untuk mata-matai itu tersebut. Nah, berarti Anda harus melintas dari bawah. Ibarat Anda menemui raja, harus menemui prajurit-prajurit yang di bawah-bawah itu. Nah, begitu, nggak bisa Anda langsung masuk ke raja. Jadi Anda mencari kebenaran, Anda harus menghadapi prajurit-prajurit yang di bawah. Saya dulu juga begitu, menghadapi prajurit-prajurit apa dicurigai, akhirnya diinterogasi, dibully segala macam. Tapi yang namanya ingin cari kebenaran harus menggali informasi sedalam-dalamnya. Itulah teman-teman. Jadi selanjutnya istighfar ya, banyak istighfar. Ya, nomor berapa itu? 3 ya. 3 istighfar. Istighfar karena apa? Perjalanan kita yang nggak takwa, nggak memenuhi standar ketakwaan itu merupakan suatu kesalahan. Makanya harus banyak istighfar. Banyak istighfar, apalagi Anda jadi pelikos gagal paham. Itu merupakan kesalahan karena Anda menduduki suatu pekerjaan harus ahli. Nggak ada gagal paham berarti kan nggak ahli. Itu merupakan kesalahan. Anda harus banyak istighfar.
supaya diampuni dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Tuhan Yang Maha Esa sudah mengampuni, doa Anda makbul, dikabulkan, mudah dikabulkan. Begitu. Makanya banyak istighfar yang banyak. Nah, selanjutnya keempat ya, itu syukuri yang ada. Jangan orang yang gagal itu selalu memandang ke depan. Boleh memandang ke depan, selalu memandang ke depan, tapi lupa untuk mensyukuri apa yang ada. Dia selalu memandang rumputnya tetangganya, rumput tetangganya, dikira hijau, dikira berhasil. Padahal kalau dia fokus di dalam ke dirinya yang diberi oleh Allah itu dikelola, disyukuri, itu bisa tumbuh besar. Jadi rumput yang di depan Anda itu Anda kelola, itu bisa subur, bisa Anda manfaatkan. Anda memandang rumputnya tetangga dikira subur. Nah, setelah Anda ke sana, ya yang bisa menikmati ya tetangga Anda nggak bisa menikmati, hanya memandang saja, karena Anda nggak bisa memiliki. Saya itu memandang yang lain yang begitu. Maka Anda fokuslah kepada diri Anda, itu sudah punya kelebihan yang luar biasa. Kalau Anda geluti, itu syukuri saja, nanti akan Anda punya inovatif terus. Itu sudah terbukti pada diri saya. Saya menyamati murid-murid saya mulai bujang sampai sekarang sudah berhasil buktinya. Anak istri sudah berhasil buktinya. Adapun yang mengatakan orang yang nggak berhasil kan orang-orang yang buta pengetahuan. Ya, dia bisa membedakan antara berhasil dan tidak. Ya itu. Dia hanya memandang kalau uangnya banyak itu berhasil. Ternyata uangnya banyak nggak bisa bekerja secara proporsional. Akhirnya apa? Dia dipelesir otaknya di luar kemampuan. Akhirnya stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau orang syukur, mengajak lingkungannya syukur, orang yang tahu mensilahar akhirnya diberi rezeki, akhirnya nggak pikir banyak, rezeki mengalir. Akhirnya pekerjaan bisa dibagi sesuai bidangnya masing-masing. Tapi orang yang nggak takwa, pemimpin yang nggak takwa, semuanya dipikul sendiri. Mereka merasa hebat sendiri, dimasuki informasi dari bawah, nggak mau memberikan apresiasi dan nggak memberi masukan mana yang perlu ditambah. Dia hanya percaya kepada laporan-laporan, ya, karena kepemimpinan dia sudah didesain oleh politikus yang gagal itu. Akhirnya dia nggak punya itoma, karena politikus yang gagal itu menipu. Jadi di otaknya itu dia ditipu, nggak merasa. Akhirnya dia buta, nggak tahu, nggak paham, nggak memahami situasi kondisi. Akhirnya gagal. Itu makanya teman-teman hati-hati ya, hidup ini harus hati-hati ya. Karena apa? Hidup ini sebetulnya dibagi dua. Ada satu itu orang yang sudah dewasa pemikirannya, dua orang yang satu orang yang belum dewasa pemikirannya, dua sudah dewasa pemikirannya. Nah, kadang-kadang orang yang gagal paham itu dari memandang dari segi umur. Dikira kalau umurnya sudah tua itu pemikirannya sudah tua. Belum tentu. Kadang-kadang orang muda pemikirannya dewasa. Kadang-kadang orang tua pemikirannya juga tua. Nah begitu. Nah dengan begitu Anda harus paham. Yang dimaksud tua itu bagaimana? Yang dimaksud tua, kalau orang itu takwa, ya, orang itu takwa dan mengajak lingkungan takwa, berarti dia pemikirannya sudah dewasa. Kalau
dia belum mengetahui kriteria itu, diterangkan begini alasan. Saya menemui banyak orang diterangkan pendek alasan, panjang alasan. Ya, kita melangkah begini disalahkan, melangkah begini disalahkan. Kalau kita ketemu orang begitu, kok kita ikut saya, kita jadi korban. Akhirnya bagaimana? Kalau kita mengikuti dia, ya kita tetap disalahkan. Karena mengikuti dia, kadang-kadang dia itu menyuruh di luar batas kemampuan kita. Sehingga kalau kita nggak mengikut dia, dia ngecap kita itu orang yang nggak baik. Akhirnya dia nggak membantu kita, malah ngerasani itu mencaci segala macam, nggak mampu memberikan solusi. Kalau ketemu orang seperti itu, Anda harus hati-hati. Bagaimana cara? Anda harus takwa. Cara takwanya bagaimana? Anda harus menginteli dari pemimpin bawah sampai atas. Siapa yang enggak standar? Siapa yang enggak takwa? Hati-hati pada mereka-mereka enggak takwa. Anda harus koordinasi bersama dengan pemimpin-pemimpin yang takwa. Pemimpin enggak satu dua, banyak. Makanya harus memilih pemimpin yang takwa, sehingga Anda bisa terbang seperti saya. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang enggak takwa, enggak paham, kemudian merusak saya dan desa dan teman-teman dan keluarga saya dan saudara saya, kerabat saya berhubungan dengan pemimpin-pemimpin yang takwa. Alhamdulillah saya bisa terbantu, alhamdulillah barokah. Itu caranya. Teman-teman, silakan like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar, tombol loncengnya, supaya video ini bermanfaat ya seluruh dunia. Karena apa? Teman-teman kita yang ada di luar negeri itu sebetulnya kan perlu masukan dari mentalnya. Ya, berhubung saya membidangi ini, ya ini perlu disyukuri. Karena kalau syukur Allah menambah. Ya, entah nanti tambahnya ada pembicara yang lebih proporsional daripada saya, entah nanti tambahnya karena saya itu saya selalu mempunyai inovatif ya yang lebih bagus, karena saya tiap hari mendapatkan inovatif. Nah itu karena sekarang ini pengaruhnya internasional. Sebagai contoh, kan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita ada yang di luar negeri, otomatis pengaruhnya itu internasional. Karena berhubung YouTube saya, dakwah saya itu di YouTube, berarti kan tingkat internasional. Kita berdoa supaya keluarga kita yang baik dalam luar negeri supaya sehat jalan kami, kan perlu keseimbangan, gitu loh. Seimbangnya bagaimana? Seimbangnya kita harus bikin YouTube. Kan kita nggak bisa ke sana, ya. Kita mau mendatangi ke sana juga nggak bisa. Mau mendatangi saudara kita yang di Jakarta saja nggak bisa. Bisa paling jarang-jarang. Nah itu pekerjaan kita itu sudah banyak. Jadi nyatanya terkendala kalau nggak pakai YouTube. Nah sekarang kalau pakai YouTube nyatanya mudah, dia tinggal memutar sewaktu-waktu dia memerlukan. Ya, kalau nanti ada orang yang mempermasalahkan, kan bisa ditanya, Anda mempermasalahkan ini berdasarkan ketakwaan apa berdasarkan politikus yang gagal paham? Itu kan nanti kan bisa ditanya. Cuma itu perkataan kasarnya yang belum diolah, jangan langsung disampaikan, nanti mereka tambah muntah. Nah caranya bagaimana? Dibungkus yang rapi, ya, disesuaikan dengan
keberadaan mereka. Senangnya itu makanan yang model apa, tadi masukkan kota. Contohnya, biasanya politikus itu banyak bicara. Dengarkan saja. Kalau Anda mampu, kalau Anda nggak mampu, Anda pergi saja daripada nanti Anda dimakan. Tapi kalau saya kan, ya ada kalanya pergi, ada kalanya enggak. Kalau terpeguk nggak bisa pergi, ya saya hadapi saja. Hadapi, ya saya dengarkan. Setelah itu kalau dia ada jeda, saya sudah punya kemasan informasi makanan, sudah saya masak sesuai dengan selera masing-masing. Saya sampaikan, alhamdulillah bisa masuk ke otak mereka, bisa merubah mindset mereka jadi cerdas. Yang saya suka bully, politikus yang gagal akan menjadi cerdas. Banyak itu. Makanya takwa ini sangat modal yang luar biasa. Karena dengan takwa, permasalahan apa saja kita punya inovatif yang barokah, walaupun menghadapi tantangan orang dari bawah sampai atas, walaupun menghadapi garong-garong. Saya itu menghadapi garong itu ya, kalau dia terus adu argumen terus, akhirnya saya capek. Setelah saya capek, saya bilang, ya sudah lah, kalau kamu nggak terima silahkan mau apa. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka nggak berani, mereka garang-garang. Ya insya Allah cukup sekian. Apabila ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Yang kelima ya sholawat ya. Yang kelima sholawat, karena dengan sholawat ini supaya doa Anda bisa makbul. Tapi syaratnya Anda harus cari guru. Karena kalau Anda cari guru saya, Anda harus datang ke rumah saya. Gak cukup pakai video ini. Ya berhubung mungkin Anda nggak bisa, ya cari saja guru di sana, banyak. Tinggal pilih ya, mencari sampai ketemu guru yang takwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.